Halo 3D Artist Indonesia, gue Lufman. Di sini gue mau bagi tutorial gimana cara bikin tameng yang udah game ready atau low poly, namun kualitasnya triple A gaming. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita bikin file baru. Oke, nah di sini gue pakai Blender versi 282. Nah, mungkin yang pakai 279 ke bawah, gue nggak tahu bisa ngikutin apa enggak, cuman gue usahain biar bisa kalian bisa ikut gitu, bisa ngikutin tutorialnya. Oke, pertama kita bikin circle dulu, tapi sebelumnya referensi. Sini gue pakai aplikasi PureF buat naruh referensinya kayak gini. Oke, sebelumnya Illusion Top udah aktif, gue taruh di pojok atas aja. Oke, kita mau bikin yang kayak gini nih, kayaknya yang tengah aja kita bikin ya, tengah aja. Oke, kita mulai dari circle tadi. Untuk filling type nya gue pilih Engon. Kenapa Engon? Kenapa nggak trace aja? Soalnya gue nggak pengen buang banyak vertex ya di sini. Oke, pertama kita masuk ke edit mode. Nah, di edit mode ini kita bakal potong dulu pakai knife tool atau shortcutnya K. Bentar, kayaknya gue lupa hidupin. Oke, shortcutnya K. Oke, kita potong tengah dulu. Kenapa tengah? Ini biar tar kalau kita potong di sini, kita potong di sini dan sini, terus sini. Nah, habis itu kalau kita potong lagi nih di sini, ini bakal jadi encon, jadi 5. Jadi kalau gue pengen kuat, gue harus potong di sini. Oke. Jadi kita percepat aja karena ini agak lama motongnya. Oke, setelah dipotong, kayaknya gue ketinggalan, sebelumnya kita ambil dulu yang di bagian luar. Kita select dulu yang bagian luar tadi, kita duplikat, shift D, habis itu di hide H. Oke, kenapa gue bikin kayak gini? Enggak, gue bikin kayak, kita contohin aja ya. Ntar circle filling time kita baru. Nah, oke, ini kita hide dulu, kita lihat vertexnya 101. Nah, kalau kita make ini kita skala, habis itu lagi, di scale lagi, lagi, di scale lagi, di scale lagi, habis itu merge. Nah, ini aja udah makan banyak ya, walaupun sekarang masih belum seberapa karena nantinya gue bakal apa ya, kasih solidify juga 2 kali lipat dari ini dibanding dari yang tadi kita pakai. Belum lagi nanti tahap detailingnya, ini bakal banyak banget makan vertex gitu. Makanya gue pakai cara kayak gini, karena ini tadi kan 144 ya kalau nggak salah, 111. Nah, karena ada ya, ada ini juga tadi gue duplikat. Nah, sekarang kita mau pisah dulu, kita pisah dulu dari yang ini kan nyatu nih, karena kita mau bikin tamengnya dari papan kayu. Kita mesti pisah bagian ini. Oke, walaupun ntar kita gabung lagi waktu bikin low poly-nya. Jadi kita pisah dulu, pertama select dulu yang ini,
Setelah itu gimana caranya motong ini bisa kita pencet V atau rip ya, rip apa sih, rip edge ya kalau nggak salah. Oke, setelah itu kita select lagi. Ini edge nya kan semua ke select nih. Kenapa gue select lagi? Ntar habis ini gue kasih tahu alasannya. Atau kalau pengen cepat lagi ya, habis di select langsung kasih nih bin bevel juga boleh. Habis itu baru di rip. Oke, gue pindah dulu nih ke bawah mungkin. Oke, setelah itu kita apa ini ya, kita kasih ini lah filter dulu karena kurang nyaman gue dari atas. Kita kasih solidify 0,05, ini udah cukup segini. Sebelumnya gue smooth dulu face nya. Di situ kita kasih bevel dikit. Oke, nah sebelumnya tadi kan kita udah ngasih bin bevel wake. Nah di sini fungsinya buat apa, kalau ada yang nanya buat apa nih, di bevel kan kalau kita kasih modifier bevel doang nih, bagian atasnya juga ikutan. Jadi bagian atas ntar nggak kepake, soalnya ketutup sama nih besi-besi yang di luarnya nih. Jadi saya di apa sih namanya nih, dia bakal ketutup, jadi nggak ada gunanya. Bahkan ini juga ngebuang vertex jadinya 600 berapa sih, 103 496. Oke, nah kalau kita aktifin ini bakal kurang jadi 490. Bisa lihat perbandingannya, ini perbandingannya dia cukup gede ya. Jadi kita kecilin segini, agak kecil banget, agak gede banget. Oke, nah sebelum lanjut modelingnya gue pengen bengkokin dulu gimana caranya. Karena kadang ada tuh yang biasanya make proportional editing, jadi diaktifin geser ke Y kayak gini. Ini menurut gue kurang efektif banget. Nah gimana caranya yang efektif, itu kita pakai yang namanya lattice. Hasilnya bahkan lebih ini ya, menurut gue pribadi ya, lebih bagus daripada lu pakai professional editing tadi. Nah, jadi yang sembunyi kita juga scale mungkin di sini aja. Nah setelah itu kita masuk ke object data properties untuk si lattice tadi. Nah ini resolusinya kita bakal ganti, bukan ganti, maksudnya tambah. Untuk U dan W itu kita tambah, tapi V kita biarin 2. Karena apa? Kalau menjadi 1 ini jadi flat, jadi jadiin 2 aja. Kalau kalian tambah jadi yang lebarnya ikut nambah gitu, jadi nggak ada gunanya. Jadi kita tambah yang U sama W aja. Oke, setelah itu gue pengen ngasih lagi di sini simple deform. Nah untuk simple deform sendiri gue buat settingannya ya, gue pakai band. Oke, nah untuk axisnya tab X. Nah tapi sebelumnya gue mau ngasih lagi controllernya, kita kasih empty. Ini buat apa ya, buat ngatur si lattice ini ntar. Jadi select, nah tuh jadi kalau kita geser dia berubah gitu. Nah selanjutnya si lattice tadi kan udah di ini, cuman baru kesal yang di bagian samping, cuman bagian atas sama bawah itu belum berubah. Nah simple deformnya kita copy, yang di bawah axisnya kita ganti jadi Z.
Nah, jadinya kayak gini. Setelah itu buat si taming kita kasih modifier lattice, tinggal select lattice-nya. Nah, untuk lattice sama ini kita pindahin ke collection. Cuma kalau yang make blender 27 ke bawah itu masih make sistem layer ya, jadi pindahin aja ke layer lain karena cukup mengganggu saat modeling. Nah, untuk seal tadi kan ada yang bagian yang kita hidden ya, kita hide, habis itu kita unhide dulu. Cuman gue mau pisah, soalnya gue lebih mudah ngeditnya dengan cara ini, dengan cara dipisah gitu. Nah, untuk si lattice gue hidupin ini edit mode-nya, jadi gue bisa lihat apa yang terjadi sewaktu gue ngedit ini vertex-nya. Oke, pertama kita scale dulu keluar dikit aja, nggak usah banyak. Di situ kita extrude ya, langsung pencet tombol S tanpa mencet apapun. Nah, oke, dikecilin, masukin ke dalam. Oke, nah coba kita matiin dulu. Ini kan untuk solidify-nya ya, itu kan arahnya berbalikan dengan si taming. Kalau taming kan vertex-nya di sini, modifiernya ke belakang gitu, solidify-nya. Sedangkan ini kebalik. Gimana caranya? Karena gue nggak pengen ngatur-ngatur lagi gitu. Shortcutnya Shift N. Ini pindah dulu. Shift N, recover normal. Itu kan masih, oh udah berubah ya. Biasanya kalau face doang kayak gini, coba ubah jadi pencet ini, insight-nya di checklist gitu. Oke, karena udah berubah juga. Nah, ini kan overlap nih, jadi kita geser dikit keluar. Setelah digeser dikit keluar, dikit lagi lah. Oke, solidify-nya tambah dikit, dikit aja cuy. Oke, sampai sini. Oke, nah di smooth lagi. Nah, sebelum lanjut jangan lupa tombol subscribe, like, dan loncengnya diaktifin dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya gue mau hapus dulu objek yang di tengah. Ini buat apa nih? Buat ini nih. Itu kan kalau ntar kan nanya, itu kan kotak, kenapa dia harus dihapus gitu, nggak dijadiin aja di boolean aja. Jujur aja gue benci boolean karena merusak mesh, makanya merusak vertex gitu. Jadi mending gue hapus aja bagian tengah ini karena nggak kepake juga sih. Oke, setelah gue hapus, gue bikin satu lagi apa ya, circle, cuman gue kena malas, gue maunya pakai ini aja. Jadi gue select satu edge, bukan satu edge, satu lingkaran, duplikat, gue pindah, gue pisah. Nah, jadi ini kita scale. Nah, tadi kan gue karena pemalas, gue tinggal ngasih ini, jadi nggak perlu ngasih modifier lagi gitu. Di ini kita extrude, scale, cuman scale kali ini gue langsung pencet, bukan ini, langsung S0. Oke, klik kiri. Kenapa kayak gini? Ini kan kak gitu, biar lebih mudah gitu. Jadi kita tarik dulu keluar. Nah, tapi ini gue nggak merge dulu ya. Kenapa nggak gue merge? Sekarang gue agak biar gue bisa motong lagi, ngasih loop cut lagi di tengahnya. Nah, coba kalau kita merge, gue nggak bisa ngasih loop cut nih. Coba diperhatiin nih di ini, Ctrl R nggak ngaruh. Jadi walaupun gue klik, ini yang malah ngasih vertex satu, nggak ada gunanya bro. Oke,
makanya gua nggak merge dulu, jadi gua bikin itu dulu kayak gini. Nah, kita perhatiin ini kan apa ya, setengah lingkarannya bersih deh. Gimana caranya bikin kayak gitu dari kayak gini? Ini gua ada cara yang lebih mudah daripada kalian bikin. Gua contohin. Jadi ini di scale, habis itu ditarik keluar, di scale lagi, ditarik lagi, ditarik lagi keluar, kan lama kayak gitu, jadi buang waktu. Nah, mending kalian pakai cara ini. Jadi habis di lookup, di scale dikit, Ctrl B, kita kasih bevel jauh lebih cepat yang mana dibanding yang barusan. Nah, di sini baru yang di tengahnya tadi kita merge. Shortcutnya itu ALTM. Kalau di Blender 2.8 karena gue pakai ini, gue langsung pencet X, sudah kelihatan langsung itu. Tuh, bersih kan jadinya. Ini kebanyakan kayaknya. Ini coba gue butuh. Oke. Nah, setelah itu kita kasih nih, ini kan ada apa sih namanya, kayak keluar dikit gitu, extrude, scale lagi, langsung scale tarik keluar. Oke, sebelumnya kita masuk ke mode object mode dulu, kita apply dulu skalanya, walaupun nggak begitu pengaruh ya, cuman gue mau menghindari kerja berulang aja sih. Oke, kita lanjut. Solidify nya ditambah dikit karena kelihatan itu dikit. Nah, ini kan ada bevel nih, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Kita manfaatin dikit itu, cuman gue yang ini min bevelnya 1. Nah, sedikit lagi, kalau kalian mau ngasih kayak gini, select edge kayak gini, mending kalian pindah ke edge select, jangan di vertex select. Karena apa? Kalau kalian select edge vertex select, itu bakal ke select, face nya bakal ngikut gitu. Jadi kalau kita kasih min bevel weight, ini bakal jadi pemborosan buat vertexnya ntar. Jadi karena yang dikasih tanda buat dikasih bevel, yang dikasih weight, bagian ini juga ikut nanti. Jadi untuk itu kita menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, kita pakai edge select tuh, jadi yang di luarnya aja yang dikasih gitu. Oke, Ctrl A, langsung bevelnya gue tambah dikit. Oke, mungkin segini cukup. Sama dengan yang di sini juga. Ya, di sini juga. Sama. Mana ya tadi? Oke. Nah, untuk bagian ini gue nambah detail yang kayak gini banget ya, karena malas juga sih. Ini kan lebih tajam gitu. Jadi gimana caranya? Karena yang di sini nggak begitu tajam, ada dua cara. Kalian bisa scale di sini, atau kalian bisa kasih mark sharp di sini. Tuh. Cuman kalau gue sih lebih milih scale karena gue pengen kecil juga sih. Untuk bagian ini ya, scale dikit lagi. Oke, kecilian. Oke, nah selanjutnya ngapain lagi ya?
masih detail. Nah, karena gue pengen bikin yang kayak gini, oke, gue ambil satu bagian aja di sini, duplicate, shift D, P, separate, langsung selection, separate, apa sih bacanya? Oke. Nah, untuk yang satu ini karena gue pengen hasilnya lebih akurat tuh, karena kalau kita perhatiin lagi ini kan bagian itunya lebih runcing ya, gue pengen lebih hasilnya lebih akurat, solidify-nya gue apply aja dengan bevel, nggak usah dipakai dulu. Jadi select all, gue pengen keluarin dikit aja, scale di sumbu ini. Oke, setelah itu apalagi ya, kayaknya gue scale dikit tadi Z. Nggak usah dah. Oke, bagian ini gue mau tarik keluar, cuman karena gue pengen rapi, kalau gue tarik keluar kan ya rapi sih rapi, cuman gue pengen skalanya ngikut walaupun dikit ya, jadi gue pakai 3D cursor. Pastiin 3D cursor kalian berada di tengah-tengah, atau kalau kursornya udah terlanjur pindah gitu, jadi shift S, cursor to world origin. Oke, scale dikit, ini juga scale dikit. Oke. Oke, selanjutnya gue pengen bagian ini lebih runcing, jadi gue scale, cuman untuk sumbu Y gue nggak ikut scale, jadi S shift Y. Bagian ini juga shift Y. Nah, untuk tamengnya kayaknya gue juga kasih dah S dikit aja, ini gue scale dikit di sumbu Z. Oke. Oke, next gue kasih cut di tengah, atau kalau kalian mau potong di sini juga sebenarnya nggak salah. Nah, ntar kalau ada yang nanya itu kan tris, nggak boleh dong. Yang bilang nggak boleh tris itu siapa? Yang nggak boleh itu kalau ada n-gon atau face-nya itu punya vertex 4 atau lebih, 4 atau lebih, 5 atau lebih, di atas 4 lah jadinya. Oke, ntar kalau ada yang protes tris itu kan nggak boleh, siapa bilang nggak bro, tris masih boleh. Jadi bagian ini gue scale di sumbu Y. Oke, nah itu kan kayak apa ya, ngawur nih, kayak di sini gede di sini kecil, gue pengennya seimbang karena ini kita masih pakai 3D cursor, jadi pindah dulu ke median point gitu. Jadi kalau ada yang masa problem di sana gitu, coba itunya dicek dulu. Shift Y. Nah, ini kan kelihatannya halus banget. Gimana caranya gue biar bisa runcing kayak gini? Select yang edge yang mau diruncingin, habis itu Ctrl E, kita mark sharp di sini. Oke, nah runcing kan? Sama di sini juga. Tuh. Kayaknya gue scale lagi bagian ini. Shift Y, oops, di cursor. Usah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya
gue pengen pindah nambah di sini juga, di sini biasanya kan ada yang mati shift D R Y90 gue ribet sih yang gitu, sedangkan fiturnya udah ada buat import, udah kita pakai spin tool. Oke, tinggal tarik dah ini. Oke, di menunya tinggalnya jadiin 360, untuk ini jadi 4. Jangan lupa auto merge diaktifin, kalau nggak diaktifin ini bakal jadi, di sini bakal jadi double gitu. Oke, kalau udah kita cek nih, pak ini cuma satu ya. Setelah ini gue mau ngasih apa lagi, ini baut-bautnya sama di sini. Oke, kasih baut gue pakai Icosphere aja. Kenapa nggak UV Sphere? Karena ini bendanya kecil banget, jadi nggak butuh detail yang begitu tinggi gitu. Jadi ke side view, kita rotasi di sini di sumbu X 90. Nah, jadi line apa edge-nya lebih lurus yang di sini. Di situ ke edit mode. Bagian ini bisa kita hapus karena nggak begitu kepake nantinya. Scale lagi, mungkin segini lagi lah. Oke. Pertama kita taruh di tengah aja dulu. Oke, habis itu kita pakai spin tool lagi. Kenapa? Karena lebih rapi kayak gini. Cuman kayaknya gue geser dikit dah ke atas. Nah, coba kita spin lagi. Ini kan masih ngikut ini. Ntar kalau kita kasih lattice tuh, malah nggak sejajar jadinya. Jadi sebelum ini, sebelum kita spin, kita kasih dulu lattice, jadi biar kerja nggak 2 kali gitu. Jangan lupa diaktifin. Sebelumnya kita tarik dulu keluar gini, tarik dikit keluar. Oke, baru di spin di sini. Kayaknya gue geser lagi dah ke atas dikit aja, ke bawah dikit. Oke, nah ini kan apa ya, jadi edge-nya ngikut nih. Jadi kalau kayak gini, kalau kasusnya kayak gini, use duplicate nih kita aktifin. Oke, sekali lagi 360 derajat karena sekeliling. Untuk stepnya kayak gue tambah berapa ya, gue pengennya di sini berapa ya 4, 3, 5 mungkin. Yap, 5 aja. Oke, nah 5 untuk mastiin semuanya benar-benar 5. Kalian cukup cek satu di sini, satu di sini, satu di sini, udah pas semua. Itu artinya yang lainnya juga udah pas gitu loh. Kalau mau pengen ada daripada ngitung 1 1 1 2 3 4 5 gitu. Jadi yang bagian yang tertimbun di dalam kita bisa hapus. Ini kayaknya gue geser keluar dikit dah. Oke, masih sisa satu lagi. Oke, nah di situ mungkin gue bikin handle-nya, mungkin kayaknya gue bikin yang kayak gini aja dah, nggak usah ribet-ribet. Oke, Icosphere 1, mungkin di set view shift Z, kecuali sumbu Z kita geser dikit di sini. Habis itu kan kalau dilihat di sini ya,
ini kan ikut shape dari si tameng, jadi sama kayak tadi, tinggal kasih lattice. Cuma di sini ada problem, dia nggak ngikut, tetap lurus. Nah, di sini kita kasih loop cut. Mungkin gue mau ngasih 8. Boleh 8 juga. Oke, ini gue geser ke dalam dikit, gue rapitin aja. Oke, sebelumnya karena gue sedikit mengganggu, gue maksap dari sini jadi runcing kayak gini kan. Oke, selanjutnya jangan lupa habis itu mungkin gue gimana ya, gue cut di sini, gue cut lagi di sini, di situ bagian ini. Biasanya kan kalau cara lama ya extrude scale shift Z gitu, cuman gue gak pakai itu, soalnya ada cara yang lebih cepat. Jadi i control langsung tahan CTRL nya gitu tanpa menggeser mouse, atau kalau yang mouse nya udah kegeser nih, nah baru di tahan CTRL atau control, thickness nya tinggal dijadiin 0 aja, sebenarnya sama aja kayak gitu. Nah, untuk handle nya udah jadi, kita smooth dulu. Nah, ini kan shadingnya rada ngawur nih, gimana cara ngefixnya? Pakai yang tadi mark sharp, jadi kita udah pakai. Nah, jadi lebih rapi. Oke, digeser dikit keluar. Habis itu bagian ini kayaknya aku kasih loop cut 2, tengah-tengahnya aku tarik dah keluar. Oke. Ini gue tarik sampai sini aja. Nah, kurang. Nah, ini kan ada face-nya di dalam nih, karena gue mau ribet ya, atau gimana ya, ntar waktu gue ngasih bikin low poly-nya ini juga bakal gue hapus gitu. Jadi daripada ntar gue pusing nyarinya, mending gue hapus sekarang aja. Ini juga nggak masalah kalaupun dihapus gitu. Kenapa gue harus hapus face di tempat kayak gitu? Ini coba sebelum kita hapus, kita perhatiin 3996 trace-nya ya, trace. Nah, kalau kita hapus trace-nya kurang 3988, dari 996 ke 998 itu ya, artinya udah ngilang berapa trace? 1 2 dikali 4 8 trace hilang. Ini berguna banget, terutama yang pengen bikin game aset ya, cari ini berguna banget. Oke, mungkin sekian dulu untuk modelingnya. Next time kita bakal bahas buat detailingnya. Nah, gimana tutorialnya kalian tunggu saja next video. Sampai jumpa lagi, saya Lufman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.